itu malaikat dapat rezeki karena baca itu. Rezekinya malaikat kalau baca nama Allah. Maka apa bedanya? Kita kan ada sisi malaikatnya. Insya Allah kalau ada masalah-masalah, baca zikir ini. Maka orang yang tadi ikut baca, nikmat tidak nikmat, ikhlas tidak ikhlas, Allah akan kasih dia hadiah. Jika tidak ikhlas hanya di dunia. Jika dia zikir hanya untuk kesuksesan dunia dikasih. Tapi jika dia tulus, maka di sini tumbuh, di sana tumbuh. Ciri malaikat menyalami kita. Kalau malaikat turun, malaikat itu membawa kelembutan. Malaikat turun itu membuat, jangankan malaikat, jin turun, jin datang, itu kita buru lama kita merinding. Bedanya, kalau jin turun, buru lama berdiri, rasa takut muncul. Tapi kalau malaikat turun, dia makhluk bercahaya, maka hati kita terasa adem. Nah, itu ciri-cirinya. Dan sering, setiap kali zikir, majelis itu, beliau-beliau malaikat mulia itu datang. Dalilnya apa? Nah, ini orang kan nanya dalil, mana dalilnya? Tenang aja ya, kita banknya dalil, ini banknya dalil semua ini. Ya. Mau dalil yang mana mereka punya ini? Dalilnya, inna lillahi malaikatan sayyarah. Ada juga tawafin. Inna lillahi malaikatan tawafin yaltamisuna majlis az-zikr. Allah mempunyai malaikat yang kerjanya tawaf keliling. Tapi tawafnya malaikat terbang. Malaikat itu bersayap. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Ya, ada yang dua kanan dua kiri, ada yang tiga kanan tiga kiri, empat kanan tiga kiri, itu apa? Sama, kiri kanan itu mereka sama. Mereka datang, yang dicari cuma satu, yaltamisun, mencari orang-orang yang berzikir. Karena malaikat itu mendapatkan hidangan di saat ada orang menyebut nama Allah. Ya, dalam akhir hadis Bukhari, itu Imam Bukhari menyebutkan subhanallah bihamdi kalimatani khafifatani, ya, dua kalimat yang ringan fil lisan, saqilatani fil mizan. Itu subhanallah bihamdi, subhanallahil, ini yang tadi kita baca, itu subhanallah alhamdulillah, itu gampang kita coba aja, subhanallah bihamdi, subhanallahazim. Apakah rasanya berat? Apakah rasanya seperti bawa gunung? Tidak, tapi itu lebih berat dari gunung. Lebih berat dari gunung. Kalau antum baca 100 pagi, 100 sore, dunia, akhirat, jadi orang paling kaya. Maka orang kaya di dunia dan akhirat hatinya, itu orang yang baca subhanallah bismillahirrahmanirrahim. Bahkan beberapa ahli hadis mengatakan ketika ada muridnya kesusahan hidup, gurunya nanya, bukankah kamu baca Sahih Bukhari? Bahkan di riwayat Daruqutni, Tabarani disebutkan wabihi yurzaqun. Itu malaikat dapat rezeki karena baca itu. Rezekinya malaikat kalau baca nama Allah. Maka apa bedanya? Kita kan ada sisi malaikatnya. Insya Allah kalau ada masalah-masalah, baca zikir ini. Yang di wirud asas. Ada di panduan itikaf pagi sore, tapi tidak selalu diamalkan ya. Ya, diamalkanlah ya. Insya Allah itu tabungan. Yang tadi, yang selama ini kita zikir khafi, itu tabungan yang tidak terlihat. Nah, yang kalau zikir wirud asas dibaca, kita dapat tabungan yang zahir, aset yang zahir. Subhanallah bihamdi, subhanallahazim, gharsun fil jannah. Satu subhanallah bihamdi, subhanallahazim, satu pohon besar di surga. Satu pokok, kata orang Malaysia, Brunei ya. Benar, pokok. Kalau pohon memohon ya. Satu pokok. Kita sebut pohon. Satu pohon besar. Dan pohon di surga
Kalau kita jalan di bawahnya 100 tahun baru selesai satu pohon. Jalan kaki. Satu subhanallah. Maka orang yang tadi ikut baca, nikmat tidak nikmat, ikhlas tidak ikhlas, Allah akan kasih dia hadiah. Jika tidak ikhlas hanya di dunia. Jika dia zikir hanya untuk kesuksesan dunia dikasih. Tapi jika dia tulus, maka di sini tumbuh, di sana tumbuh. Ya, di sini tumbuh, di sana tumbuh. Ya, kalau ada yang Allah bukakan mata batinnya akan lihat. Ya, siapa yang paling banyak pohonnya nanti. Kalau punya pohon, luasnya 100 tahun perjalanan, satu pohon berarti berapa hektar? Ya. Di Indonesia, kalau ada kita lewat di pelosok-pelosok, terus orang, oh itu kebunnya SBY, kebunnya Soeharto, kebunnya Prabowo, luas, sejauh mata memandang gitu nih, wow. Ya. Kalau mereka nggak zikir di akhir, di dunia ini, nggak ke bawah itu, bisa-bisa dihisap 20 tahun dia di sono. Ya. Walaupun dihisapnya mungkin selesai, tapi ya kalau nggak dapat syafaat Rasulullah, kasihan. Kantung. Kalau punya apa usaha, sisipkan di situ nama Rasulullah sholawat supaya aman deh, ya, aman dunia akhirat. Sisipkan di situ keikhlasan, perjuangan. Ya, Sayyidina Sulaiman jika tidak diberi syafaat baginda Rasulullah, maka dia menunggu 2000 tahun. 2000 tahun. Ada yang berani nunggu 2000 tahun. Diberi syafaat Rasulullah, selesai langsung. Hatta Nabi Sulaiman butuh syafaat. Apalagi kita yang belum jelas ini. Entah surga, entah neraka. Coba dihitung sholatnya. Baru sadar kan sholatnya nggak khusyuk selama ini? Ya, baru sadar kan? Setelah belajar zikir kolbu baru sadar, oh ternyata zikir kolbu begitu. Selama ini aku sholat kayak gimana? Kita sholat aja. Sholat begitu, ngeremehin orang lain. Kalau ketemu orang, wah itu tidak mursyid kamil, sholatnya nggak bener. Sholat kita nggak bener ini dijadikan cara untuk menghina sholat orang lain. Apa bedanya dengan khawarij? Tahqiru sholatukum, ya, syolatim, meremehkan sholat kamu dengan sholat mereka. Ya, jadi sekarang jangan lagi rendahkan sholat siapapun, karena sholat kita juga belum tentu diterima. Ya. Nah, penutup sebelum masuk yang keempat, apa kata beliau? Amma ikhtiyar akabir Naqshbandiyatil aliyah fi safar wal iqamah fahuwa yusafira fil bidayah ila an yusila nafsahu ila sohbati mursyidin kamilin faba'da dhalik yakunu muqiman fi khidmatihi mulaziman li sohbatihi. Ya. Jadi orang-orang Naqshbandiyah, para petinggi Naqshbandiyah dari dulu, memilih safar atau mukim, jalan atau tidak, dengan apa? Standarnya mencari guru. Ketemu guru, maka dia suhbah. Nah, ini yang tidak dipunyai kebanyakan murid. Murid itu maunya hanya talqin, hanya mau zikir bersama, hanya mau suluk, tidak mau suhbah. Dan yang kedua, khidmat. Padahal thariqat paling dicintai Allah dan Rasul adalah suhbah dan khidmat. Bersuhbah, membersamai guru, berjuang. Itu suhbah. Ya, suhbah apa artinya? Membersamai guru, berjuang. Apa perjuangan guru? Perjuangan guru cuma satu. Li'ilahi kalimatillahi al-ulya. Meninggikan kalimat Allah yang luhur. Pertama, tinggikan dulu di dalam hati nama Allah itu. Baru kita mampu meninggikannya di depan orang. Maka cobain para asatidz kalau ada antum yang suka ceramah. Sebelum ceramah, zikir dulu.
Sebelum presentasi, zikir dulu. Maka kata-kata kita akan didengar oleh Allah. Didengar Rasulullah, apalagi makhluk kecil itu depan. Ya Allah pun dengar. Jadi kenapa kata-kata kita nggak kuat? Karena tidak ada pemberatnya di dalam. Tidak ada energinya. Ya, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami sungguh akan berikan kepada kamu qaulan tsaqila. Kata-kata yang berat, dan itu hanya qaul yang berisikan kalimatullahi hiyal ulia, yang di kolbunya sudah tergores, terukir nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa ceramah nggak perlu pakai suara aneh-aneh? Nggak perlu pakai suara perut, diafragma perut. Nggak perlu, biasa aja. Ya, pakai suara biasa, suara asli antum saja. Nanti Allah yang isi. Allah yang isi. Dari dulu kita punya masyaikh biasa-biasa aja. Ceramah nih biasa-biasa aja. Nggak perlu pakai intonasi yang aneh-aneh. Dia datar tapi bergetar di kolbu. Ya, semoga Allah mempertemukan kita dengan mursyid yang seperti itu, sehingga bersohbat dengannya dan berkhidmat. Khidmat apa saja, bukan khidmat sebatas khidmat kita bantu dia secara materi, tapi kita bersamai secara spiritual. Ya, kalau bantu pakai materi semua orang bisa, tapi bantu secara spirit, bersamai dia. Dipanggilnya datang, diundang dia, labbaik ya syekh. Ya, jangan kebanyakan murid enggak, ya. Kok takut diberikan tugas? Banyak murid melarikan diri kalau diberikan tugas. Kalau melarikan diri dari berikan ijazah boleh. Itu guru saya itu bertahun-tahun nggak mau terima ijazah, nggak mau terima mandat, kan dia merasa dia tidak alim. Yang ada teman kita rebutan mau dapat ijazah, ya. Ijazah tertulis, aku ijazahkan engkau menjadi mursyid. Semuanya. Apalagi kalau sudah alim, ya, pengennya kalau suluk langsung dapat ijazah. Memang gampang. Ya. Kalau menirukan talqin bisa. Menirukan talqin, tonton aja di YouTube tuh. Tapi kalau menirukan energi, hanya Allah yang beri. Ya, nggak bisa sama. Ya, nggak bisa sama. Bahannya sama, kokinya beda, rasanya beda nggak? Ya, beda. Nah, kalau sudah ketemu dengan mursyid seperti itu, maka rihlahnya boleh rehat. Gitu. Sampai gurunya meninggal juga, atau kita yang meninggal duluan. Gitu. Ya, perjuangan itu seperti itu. Kalau gurunya meninggal, ikuti wasiat gurunya atau musyawarah para murid-muridnya. Ya. Guru meninggal, apa wasiat guru? Saya sudah mengijazahkan si fulan, ikuti si fulan. Saya sudah wasiatkan si fulan yang meneruskan perjuangan, ikuti dia. Jangan ngomong, waktu aku berguru kepada syekh, dia itu masih kecil. Perasaan itu nafsiyah namanya, ego. Berarti nggak patuh dengan guru. Nggak patuh. Kepatuhan itu bukan berdasarkan umur atau pengalaman lebih dahulu. Lalu bedanya apa antum dengan Azazil? Azazil sudah 18.000 tahun berzikir di surga, memimpin para malaikat berzikir. Pendatang baru datang, sehari pun belum umurnya, disuruh untuk menjadi guru di sana, dan malaikat semuanya kagum kecuali Azazil. Disuruh sujud kecuali Azazil. Apa kata dia? Asjud liman khalaqta tin min tin, ya? Gimana ayatnya Bu Yayuna? Asjudu liman khalaqtahu min tin. Masa aku sujud ke pendatang baru?
yang diciptakan dari yang aku injek-injek selama ini, yaitu tanah. Gengsi dong. Nah, sama kan seperti itu. Masa saya ngikut anak muda? Dan ingat, thariqah tidak turun kepada anak, kecuali anak itu juga anak rohani gurunya. Jadi thariqah ini nggak turun kepada anak jasmani, kecuali dia juga murid gurunya. Ya, semoga anak-anak kita juga mewarisi hal yang sama. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Dan nanti anak-anak kita mungkin karena terhijab lihat ayahnya, titip ke temennya, teman ajaran saya. Ntar dia baru tahu ilmu bapak dia kayak gimana, baru dia balikin. Lalu seperti itu guru-guru kita begitu ya. Jarang-jarang yang bisa belajar kepada ayahnya langsung. Jarang. Kalau bisa, alhamdulillah. Ya. Kalau enggak, maka harus dibuat modal seperti itu. Ya, jadi bersafar darwatan tujuannya apa? Mencari guru, lalu sohbat. Sohbat itu maknanya apa? Berjuang membersamai perjuangan guru. Guru maksum, terpelihara dari dosa atau tidak? Guru itu manusia, ya. Kalau guru ada salah, maklum nggak? Coba nanti antum lihat, nanti ada kesalahan di kami, bisa nggak bersama? Hah? Atau langsung mengatakan ada bari'um minka, saya berlepas diri dari bang, itu murid kazib. Ya. Murid kazib, ya. Ngikut-ngikut orang, takut kalau ngikut guru dituduh sesat. Kalau bersama dia nanti kita ikut-ikut disesatkan orang. Sudah banyak yang begitu. Ya, sudah banyak, bukan satu dua orang. Ya, berarti dia ngikut gurunya, bukan karena gurunya, tapi karena ego dia. Oh, cocok nih orang alim nih, kayaknya sahih nih. Ternyata ada yang kritik. Ya. Masih sama guru nggak? Ternyata dalam pikirannya guru ini nggak boleh salah. Loh, dia sudah sama dengan Syiah Rafidah. Syiah Rafidah meyakini imam itu maksum. Dalam Ahlus Sunnah, dalam thariqah Sufi, guru tidak maksum. Guru tidak terpelihara dari dosa. Guru itu mahalul khata' wa nisyan juga. Bahkan dzunub wal ma'asi. Bahkan ada seorang ulama ditanya, Abul Qasim al-Junaid al-Baghdadi, gimana kalimat ini beliau? Ayasi, ayazinil wali. Itu terjemahannya. Apakah wali masih bisa berbuat dosa besar? Jawabannya, itu ketetapan Allah bahwa wali bukanlah nabi. Ya, wali bukanlah nabi. Ini ada murid, gurunya ikut politik langsung ditinggal. Gurunya poligami langsung ditinggal. Serius. Ada seorang murid nggak mau lagi ikut gurunya karena gurunya kawin lagi. Masih hidup sekarang guru itu. Muridnya juga masih hidup, saya kenal orangnya. Bukan di sini, ya di sono. Gurunya berpolitik. Oh, ini bukan mursyid kamil. Oh, berarti dia tahu mursyid kamil kayak gimana. Terus ngapain dia berguru? Buat thariqat sendiri aja. Kalau cuma karena guru berpolitik, guru zuat lagi, nikah lagi, terus antum nggak ikut. Kira-kira kalau antum ketemu Rasulullah gimana? Rasulullah ketemu Aisyah nikah, ketemu Hafsah nikah, ketemu dengan Ummu Salamah janda, baru nggak lama langsung nikah. Setelah selesai iddahnya, nikah lagi. Antum bakal bilang apa kepada Rasulullah nanti? Oh, itu kan Rasulullah. Sama apa? Ana basyarum mislukum, kata beliau. Aku manusia seperti kamu, persis sama. Nah, jadi pilah-pilah di situ. Pilah-pilah di situ. Ya. Bisa mampu memilah itu baru disebut murid shadiq. Jadi jangan ditanya, guru saya sempurna atau tidak?
tanyalah, saya serius gak berguru. Itu disebut murid shadiq. Jangan ditanya, gurunya usul gak? Tanyalah dalam kolbu, saya tasdik gak? Percaya gak dengan ilmu ini? Tasdik itu, kalau diuji, dia bertahan. Ya, kalau nggak tasdik, goyang dikit, ditinggal. Saya mengabarkan begini, di antara antum nanti ada yang begitu. Ya, semoga nggak berat-berat amat lah ya. Ya, apakah kami akan sedih? Secara manusiawi sedih, tapi secara rohani, raditu billahi Rabbah, hanya ridho kepada Allah. Yang sudah sunnatullah, mau gimana lagi? Tapi saya berdoa semoga kita semua, ya Allah istiqomahkan semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita masuk kepada yang berapa lagi nih Bu ya? Khalwah. Oke. Yang keberapa ini? Kaidah yang keempat dalam Thariqat Naqsyabandiyah, mulai dari zaman beliau sampai sekarang tidak berubah, yang bertambah ada. Ditambahkan Syekh Bahauddin Naqsyabandi, beliau tambahkan, ya. Khalwat dar anjuman, bukan khalwah ya. Orang Persia tidak bisa baca dalam pelafalannya, walaupun di hari-hari bisa. Khalwat dar anjuman. Kalau bahasa Arabnya khalwah fil jalwah, berkhalwat dalam keramaian. Kalau kata orang Syatari diulakan, suluk di balai, suluk di tengah keramaian. Jadi dulu orang-orang Naqsyabandi yang bersuluk ini berdebatlah dengan orang Syatari. Kata orang Syatari ini ini oknum ya, bukan tarekatnya, tapi oknumnya. Apa kata orang Syatari ini? Apa-apaan nih kalian? Norak, masa suluk 40 hari disuruh lagi, nggak makan vegetarian lagi, nggak keren. Yang keren itu suluk di balai, suluk di pasar, suluk lagi kerja, gitu. Ya ternyata ini anak nggak ngerti bahwa di Naqsyabandi juga ada program namanya khalwat dar anjuman atau al-khalwah fil jalwah, bersuluk di tengah keramaian. Nah, politisi yang bersuluk, politisi yang jujur di tengah keramaian hiruk pikuk politik, pengusaha yang berkhalwat dar anjuman, pengusaha yang dia tetap berbagi di tengah-tengah kekayaan dan usahanya, dia tetap jujur. Nah, masalahnya kalau orang buka usaha di Indonesia dan di mana saja, itu mesti ada liku-likunya dikit ya, mesti ada minyak-minyaknya lah ya. Makanya wajib pengusaha itu beberapa persen hartanya untuk berjuang. Kursi apa aja, dia harus bagi kemana aja. Antum hati-hati yang punya usaha sawit itu. Ya pasti ada pelicin ya kan. Daripada orang ono yang ngambil, mending kita yang ambil. Ya. Tapi itikadnya dalam arti, saya harus berbagi dengan orang sana, berbagi usaha dengan para pekerja. Ya, daripada yang ngambil orang-orang yang gak jelas. Nah, apapun usahanya, termasuk pegawai negeri, mohon maaf, pegawai negeri ini kerjanya dari jam 8 sampai jam 4, jam 5. Terus antum sudah pulang duluan, ya berarti sedekahnya harus lebih banyak itu. ya harus lebih banyak itu. Ya keluar balik ke prenian berhala baru itu. Kenapa ada sistem begitu? Berarti banyak pegawai yang dulu mungkin tidak amanah dibuat sistem begitu, dimainin juga ya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang paling enak tuh jadi ustadz ya. Nggak ada KPK-nya, ya. Nggak ada kantor pajaknya, tapi bahaya karena langsung KPK-nya Allah. Kantor pajaknya langsung Allah, DPR-nya Allah. Kalau nyantum jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, diomongin tuh sama. Emang mereka digaji untuk ngomongin presiden, untuk tengkar dengan Mahfud MD kan? Jadi kalau DPR diam-diam aja, kita curiga, kita tepuk tangan untuk mereka yang sudah nyinyir, harus nyinyir, ya. Gak boleh marah-marah juga pemerintah kalau ada yang begitu ya, biasa aja. Khalwat dar anjuman, ini titiknya hilang. Berkhalwat dalam keramaian. Nah ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Khalwat itu ada dua. Pertama, khalwat dalam pengertian hakiki, zahir dan batin, menjauh daripada makhluk, ya, mirip-mirip dengan uzlah, jadi meninggalkan orang. Kalau di negeri kita ada dulu Syekh Muhammad Kanis An-Naqsyabandi, beliau punya anak, disuruh suluk anaknya di hutan. Itu khalwat hakiki, itu masih hidup beliau. Ya, masih hidupnya, masih mimpin di tarbiyah sana. Guru saya dulu ngambil zikir di sana, Abu Hasan Basri Jalil, dulu belajarnya di situ, belajar zikirnya. Ya, tuh anaknya dulu disuruh kemana? Ke bukit. Atau pulang-pulang kan brewok gitu tuh, nggak bawa apa-apa. Tahu sendiri kalau masuk ke dalam hutan, ada babinya, ada ularnya, udah kayak Sunan Kalijogo. Masih ada guru-guru dulu yang begitu, ya masih ada. Saya nggak tahu berapa lama beliau begitu. Kalau di Naqsyabandi Haqqani, dulu Abdullah Dagestani 6 tahun, setiap terpikir dunia dia wudu, setiap dia terlalaikan dunia dia mandi tobat. Coba dipraktekin ke antum, 10 hari udah keok. Ya. Jadi kenapa kita di sini setiap hari mesti mandi taubat, mengamalkan itu. Setiap kali mandi niat mandi taubat. Nah ini dibawa nanti sampai pulang pun setiap mandi taubat. Nggak ada orang mandi taubat telanjang. Mandi taubat ya pakai kain basahan, mesti pakai bahasa. Walaupun boleh secara fikih mandi tidak berpakaian dalam ruangan tertutup, secara fikih mah boleh, tapi secara adat ya lain cerita. Kecuali antum pengantin baru tuh lain cerita tuh ya. Nggak seru katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Su'il al-Khaja Bahauddin Shah Naqsyaband Quddisa sirru bi anna bina tariqikum ala ayyi syai'. Dengan apa? Jadi ada orang nanya kepada Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, Imam Ahlus Sunnah di zamannya, thariqah kamu ini itu dibangun dengan kaidah apa? Apa jawaban beliau? Khalwah dar anjuman, berkhalwat dalam keramaian. Nah ini yang dikatakan Imam Ghazali, khalwat pertama berkhalwat dalam kesunyian, yang kedua hati bersama makhluk. Apa? Badan bersama makhluk, hati bersama Allah. Ini namanya khalwat batin. Jadi khalwat zahir batin, yang kedua khalwat batin. Kepikiran dunia nggak? Ya, dari kemarin kepikiran rumah nggak? Kepikiran. Tapi diikuti nggak perasaannya? Ada yang sudah kangen, ya.
Ada yang belum kirim foto. Allahumma sholli ala. Antum nggak bisa. Coba bayangkan zaman-zaman kami suluk zaman dulu kan, nggak ada handphone. 40 hari 40 hari serunya bukan main. Makanya beberapa tempat kan kurang enjoy suluknya, 3 hari pulang ya. Berat katanya. Apa yang berat? Biasa aja kali. Yang berat tuh pikiran dia. Tempatnya horor sini kan, kalau lagi tempat happy dari kemarin ya, dari pengajian sore ya. Apakah ini bid'ah? Yang enggak lah. Yang dibicarakan kan silsilah. Membacakan silsilah itu caranya 2. Pertama, membacakan silsilah dalam tawajuh, satu-satu dibaca. Apa efeknya baca silsilah kalau nggak mengerti silsilahnya siapa? Maka keberkahan menyebutkan silsilah akan tambah kuat kalau mengenal siapa mereka. Ini kita baru berhenti di nama Abdul Khaliq Al-Wujudwani. Berarti antum sekali sebulan harus datang ke Jakarta ntar nih. Ya, karena akan ada kajian khusus untuk silsilah Thariqah Naqsyabandiyah sekali sebulan, insyaallah. Insya Allah. Udah mikir ongkosnya piye. Ya kalau nggak bisa live lah, ribet amat dunia ini ya. Inilah yang disebut bahwa Thariqah Naqsyabandiyah juga bermanhaj Imam Ghazali. Jadi manhaj kita manhaj Imam Ghazali. Nah, dengan cara inilah Imam Ghazali nulis kitab Kimya Us-Sa'adah dan kitab yang terakhir Al-Munqiz Minad Dhalal. Di bagian ujung tentang tasawuf dia bicara tentang ini. Disinilah apa yang beliau katakan terjadi di sebagian salik. Terjadi mukasyafah, dibuka. Mukasyafah ini ada yang 2. Dikasyafkan aib diri, dikasyafkan kejadian sekitar. Dua-duanya baik. Ada yang hadir, dia bukan fisik, dia batin, hadir. Karena selama ini kan mata kita buka terus, jadi nggak tahu kalau ada yang bisa dilihat tanpa mata hadir. Sekarang antum latihan merem terus kan? Cuma ada yang curi-curi lagi tahu. Bolehlah. Kayak sahabat Nabi dulu kan begitu ya. Sahabat Nabi kata Abu Mas'ud, Ibnu Umar. Nabi dulu kalau sholat kami perhatiin jenggotnya gerak-gerak. Oh berarti lagi baca ayat. Ya lucu-lucu sahabat itu ya. Jadi sahabat tuh enjoy bersama Rasulullah SAW. Maka berguru dengan ke-enjoyan itu. Walaupun gurunya serius gitu ya. Nah inilah yang disebut di dalam Al-Quran surat An-Nur. Nah ini wiridkan setiap malam, baca surat An-Nur ayat 35, 36, 37. Allahu nurus samawati wal ard sampai ayat yang ketiga. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Rijal, maka orang-orang yang tidak lalai. Karena apa? Tijarah, usaha dia. Kita punya usaha semua, tijarah, wala bay'un, transaksi dia. Apapun usahanya. Disebut di sini tijarah dan bay'. Karena itu usaha yang paling ramai. Di pasar itu barter-barter, akad itu ramai. Nah pekerjaan seperti ini pun mereka tidak lalai. Apalagi di belakang meja. Apalagi di belakang laptop. Apalagi yang sifatnya masih lebih elegan. Yang paling sibuk pun mereka tidak. Berarti mereka sudah latihan. Zikir tidak hanya dengan lisan. Zikir dengan qol. Maka di ayat 36
fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, kata Imam Ghazali. Buyut, bait, rumah-rumah yang Allah izinkan namanya bertahta di sana, itu rumah sebenarnya adalah rumah kolbu. Masjid itu, masjid rumah Allah itu apakah surau seperti ini? Masjid yang megah itu bangunan. Sudah berapa kali di Turki Hagia Sophia berubah dari gereja jadi masjid, masjid jadi gereja, jadi masjid lagi. Benar nggak? Jadi kalau bangunan boleh-boleh saja berubah. Sudah banyak surau-surau suluk, tempat etikaf, belajar zikir, hanya menjadi gudang, tempat kambing. Ya kan? Kambing, jadi yang suluk sekarang kambing di situ. Sama tikus, sama guguk di bawahnya kan semua surau. Dulu surau begini. Insya Allah yang di BSD nanti kita buat pakai kayu juga, karena kayu ini bisa menyerap energi buruk di badan. Ya, itu dahsyatnya. Karena dia berzikir. Masih ingat Nabi SAW ketika ada orang disiksa, dikubur, Nabi ambil pelepah. Pelepah itu kayu, tancap. Karena ada malaikat, kata Imam Suyuti, bertasbih pada kayu itu. Ini kata Imam Suyuti, belum kata kita nih. Maka Allah yukhaffif malam yaibas. Selama belum kering, itu dapat syafaat. Tapi setelah kita belajar ilmu zikir, ilmu ma'rifat, ketemu riwayat yang orang sudah tahu, tapi mereka jarang memperhatikan riwayat ini. Nabi bersandar ke pohon, ke kayu, masih ingat? Ternyata ketika dibuatkan mimbar, kayunya nangis. Seperti anak kecil nangis. Satu masjid dengar. Itulah karamah sahabat. Mereka mendengarkan suara, kayu ditinggal. Berarti pada kayu ada ruh nggak? Namanya ar-ruh an-nabati. Ar-ruh an-nabati. Pada hewan, ar-ruh al-hayawani. Pada diri kita lebih lengkap lagi. Ada ar-ruh al-kudusi. Jadi di tubuh ini ada semua itu. Maka kitalah khalifah di muka bumi. Bukan hewan, bukan tumbuhan. Kita jadi khalifah. Kenapa? Pada diri kita ada ruh an-nabati. Jadi ini tumbuh. Ya. Giginya masih tumbuh nggak? Nah, masih. Itu sih yang masih bocil ya. Giginya belum ompong semua ya. Kuku tumbuh nggak? Nah itu nabati. Maka ada nabati. Hayawan bergerak. Suka gerak kan dari tadi? Ingin pindah-pindah. Ya. Kalau antum ini cuma begitu aja, tumbuh, gerak, makan, minum, buang air kecil, kawin, apa bedanya? Ulaika kal sama dengan mereka, dengan an'am, binatang ternak. Kita harus beda karena di dalam ini ada ruh yang lain. Nafakhtu fihi min ruhi. Ini yang tidak ada di hewan. Aku hembuskan kepadanya dari ruhi, rohku. Itu yang disebut ruhullah Ahmad. Maka diri kita, ruh kita ini, dia adalah pecahan, bukan pecahan juga, pancaran dari ruh Ahmad itu. Bukan dari zat Allah. Karena zat Allah tidak pernah bercerai. Ya. Ini para bocil-bocil. Biarin aja ya, biar jadi kenangan indah bagi mereka nanti. Nah ini ayat surat An-Nur, surat 35, surat 24 ya. Surat 24 ayat 35, 36, 37. Itu sangat baik untuk menerbitkan cahaya dalam kalbu. Saya suka baca ayat itu kalau qiyamul lail, malam hari. Ya. Senang baca ayat itu.
Jadi dahsyatnya thariqah sufi ini sebenarnya tidak hanya Naqsyabandi, semua thariqah mengajarkan ini. Namun ketika orang tadi yang oknum Naqsyabandi dan Syatari ini mereka berdebat, berarti mereka baru mengerti tarekat secara zahir, belum tahu bahwa dua tarekat ini sumbernya sama, nanti sanadnya ke atas sama, ya. Jadi orang-orang Syatari nggak boleh tengkar sama Naqsyabandi, Qadiriyah juga nggak boleh merendahkan thariqat Ba'alawi nggak boleh merendahkan Syazili. Begitulah semua thariqah, ya. Kita saling menghargai, ya. Wa qala quddisa sirruhu anna nisbatal batin fi hadha at-tariq ala nahjin tahsulu jam'iyatul qalb fi mala'in wa suratin tafriqatan aktsar mimma tahsulu fil khalwah. Bahkan kata beliau, kamu sadar bertuhan dalam keramaian lebih banyak daripada sadar dalam khalwat. Itu yang dituntut. Inna tariqana hadha mabni ala suhbah fa inna fil khalwati syuhratun wa fi syuhrati afatun wal khairu kullu fil jam'iyah wal jam'iyah fis suhbah bi syarti fana'i kullin fil akhar. Nah, ini penting. Berkali-kali saya sampaikan ke beliau-beliau ini, kalau ijazah gampang dikasih guru, antum bisa buat surau zawiyah sendiri, tapi bersama-sama itu yang penting. Apa kata beliau di sini? Thariqah kita dibangun dengan suhbah. Suhbah itu berjamaah, lain dengan syuhrah. Thariqat kita bukan viral-viralan, bukan viewer-vieweran. Kalau orang masyhur, dia masyhur sendiri. Enggak. Wa fi syuhrah afatun. Dalam popularitas lebih tepatnya, afatun, ada masalah. Wal khair kulluhu fi jam'iyah. Kalau Allah masyhurkan atau Allah nggak masyhurkan, nggak ada urusan. Yang penting kulluhu fil jam'iyah, berjamaah, kebersamaan. Banyak orang soleh sendiri-sendiri, ketemu setan, singanya setan habis. Banyak orang-orang soleh habis. Kita nggak soleh, nggak apa-apa, tapi berjamaah dengan orang soleh. Ketika terjadi, ya, kegoncangan, baik goncang iman, musibah lahir batin, dan musibah akhir zaman, paling berat fitnah akhir zaman, kalau orang berjamaah, ya, walaupun tubuhnya berjarak jauh, tapi mereka pergerakannya selalu bersama-sama. Khair fil jamaah, fil jam'iyah, ya. Syaratnya apa? Suhbah. Jadi ketika nanti kita berjuang, saya yakin semuanya Allah berikan kelebihan ilmu kah, kelebihan zikrullah kan, kelebihan harta kah, kelebihan jabatan kah, pengaruh kah. Kalau orang berjamaah, sisi ini dia leburkan dalam yang lain. Jadi dia nggak mentang-mentang saya bisa, mentang-mentang saya berkuasa, mentang-mentang saya punya, enggak, mentang-mentang saya berilmu, enggak. Saling melengkapi. Orang berilmu kadang kurang beruntung dalam rezeki. Orang punya rezeki kadang kurang beruntung dalam kekuasaan. Orang punya kekuasaan kadang kurang beruntung dalam ilmu. Maka semuanya berjamaah, saling melengkapi. Jadi pergerakan kita dari dulu dalam thariqah itu ada berapa unsur? Ada ahli ibadah, ada para agniya, ada orang-orang berbakat dalam leadership, ya, ada orang-orang yang berbakat ngajar. Ini nggak boleh dibalik-balik, nggak boleh dibalik-balik. Jangan sampai yang ngajar megang politik, leadership. Jadi nanti di thariqah kita harus ada yang masuk ke politik,
Harus ada yang ngurusin lembaga-lembaga, ormas-ormas. Harus ada. Mungkin Allah berikan dia dua hal. Nah, pandai-pandai dia mengatur dirinya. Ada yang bisa berseni, main seni. Ada yang bisa materi. Nah, orang-orang ini harus saling paham. Jangan kemudian angkuh seperti beberapa orang kaya. Ya, dia buat bangunan seperti bangunan Arab, lalu dia tulis pelang pesantren. Kiainya nggak ada. Nggak begitu kita berjuang. Nggak begitu cara berjuang. Atau seperti kiai, tolak orang pemerintahan. Nggak juga. Kiai nggak boleh juga nolak. Orang pemerintahan hamba Allah juga kok. Ya. Politisi juga hamba Allah, maka kita juga nggak tolak-tolak amat ke orang politisi datang. Cuma kita kurang-kurangin. Ya. Kita terima. Semua mereka hamba Allah juga. Jadi jangan lakukan itu. Jangan juga mualim sombong, saya bisa sendiri. Kalian nggak mau juga, itu namanya mualim tukang ngambek. Nggak akan dapat ilmu, nggak nyebar kalau begitu. Mualim yang nggak suka ngambek, ini yang dibutuhkan. Politisi yang tidak mempolitisasi gurunya dan teman-temannya, majelisnya. Orang kayanya nggak sok-sok kaya. Orang abidin yang mereka tahu, ana faqirun mutajarrid, maka saya fokus untuk ibadah. Tahu diri aja. Jadi thariqah begitu dari dulu. Kitab ini mengajarkan itu. Ya. Nah, insya Allah pergerakan ini akan kita mulai, ya, susun. Ini yang udah jalan baru mualimnya. Kan Ribat sudah jalan mualimnya. Ya, sudah jalan nih, udah banyak nih mualim semua. Ini mereka kalau mau sendiri mah jalan-jalan sendiri. Jadwal ceramahnya lebih banyak tiap malam. Alhamdulillah. Itu jadwalnya dipotong, digunting. Itikaf udah selesai.